Sungguh malang nasib wanita yang bernama Kartini ini. Ia dibunuh dua anak tiri beserta suami sendiri dengan cara mengenaskan. Usai dibunuh, pelaku membuang jenazah ibu tirinya itu di bawah jembatan Sungai 1 Jalan Akasia, area PT Arara Abadi. Ketua RT 10 Kelurahan Gurun Panjang, Sunan Haryono mengatakan, dua pelaku yang merupakan anak tiri korban tidak menunjukkan rasa bersalah setelah membunuh sang bunda. Setelah menghabisi nyawa korban, suami korban mengumandangkan azan di telinga korban. Sedangkan dua pelaku yang merupakan anak tiri korban membacakan Al-Fatihah. Hal itu dilakukan sebagai ungkapan permintaan maaf kepada korban. Kapolres Dumai AKBP Dovan Oktavianton melalui Kasat Reskrim Polres Dumai AKBP Bayu Ramadan Effendi membenarkan bahwa pelaku pembunuhan merupakan suami dan dua anak tiri korban. Dua anak tiri korban yang menjadi pelaku pembunuhan masih di bawah umur, yakni laki-laki berusia 13 tahun dan perempuan berusia 12 tahun. Dua orang anak tersebut sudah ditangkap kepolisian, sedangkan suami korban masih dalam pengejaran. Para pelaku terungkap dari hasil otopsi dan menemukan sidik jari dari para pelaku. AKP Bayu mengatakan pelaku yang merupakan suami korban memang sengaja diminta kabur oleh dua anaknya. Seperti apa sih cerita dari kasus yang menghebohkannya ini, anak sama istri membunuh ibunya nih Pak? Kronologisnya pasti kita kurang tahu. Yang jelas pengakuan sang anak karena udah terlalu dendam sama sang ibu tadi, makanya terjadilah pembantaian tersebut di dalam rumah, dalam kamar, dalam keadaan tidur telentang pakai palu. Itu pengakuan si pelaku. Pelakunya ada berapa orang tadi? Ada 3, anak sama suami. Anaknya 2 berarti? Anaknya 2 ya. PRT, bagaimana, pernah katanya sempat curhat ya sama PRT? Ya sempat juga sih masalah keadaan rumah tangganya, dan itu sudah saya beri nasihat kepada beliau. Suami ya Pak ya? Nah, ya, pada suami, istrinya ada juga di situ. Pada hari Selasa itu tanggal 22 sekitar kurang lebihnya 2:30. Saya beri arahan, karena kalian orang baru di sini, Mas Sutrisno dan Ibu Kartini, apalagi Ibu dan Mas berjualan bakso, jangan terlalu sering-sering ribut. Kalau ribut nanti nggak ada orang yang membeli. Hanya itu yang saya beri arahan kepada mereka. Kalau konsultasi atau bercerita dengan